Hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis kita pagi ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia, seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita lanjutkan perjalanan sirah nabawiyahnya. Di pertemuan awal kita sedang membicarakan atau telah membicarakan tentang faidah ataupun hikmah atau kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah. Itu intinya ya, dengan beberapa alasannya. Lalu ketika kita ingin membicarakan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ingin membicarakan tentang sirah nabawiyah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, pastinya tidak bisa lepas daripada tempat di mana beliau dilahirkan. Tempatnya ya di Mekkah Al-Mukarramah. Iya. Ketika berbicara tentang Mekkah, kita pun tidak bisa melepaskan tentang yang namanya Ka'bah. Maka sebelum kita melihat bagaimana Rasulullah dilahirkan dan suasana saat Rasulullah dilahirkan dunia itu seperti apa, kita ingin melihat dulu kota Mekkah, tempat lahirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketika kita ingin melihat kota Mekkah, subhanallah, diawali dengan pertanyaan, Mekkah dulu apa Ka'bah dulu ya? Yang masyhurnya begitu ya. Iya. Jadi seperti apa awal mulanya sehingga di situ menjadi perkampungan, sehingga di sana menjadi boleh dikatakan orang-orang berkumpul di tempat itu. Bagaimana kisah yang ada di dalam perkataan-perkataan, baik itu dari namanya para ulama, baik itu dalam kitab Bidayah wan Nihayah, terutama kita lihat daripada yang namanya hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ingin menceritakan tentang Makkah, maka kita tidak bisa tanggung-tanggung kisahnya, langsung kita ambil daripada kisah Adam alaihissalam. Tapi ini tidak detail tentang kisah Adam alaihissalam. Insya Allah nanti kalau selesai tentang sirah nabawiyah, baru kita akan melihat tentang kisah Qisasul Anbiya, Nabi seperti apa, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Karena Rasulullah SAW-nya sedang dibahas ataupun sedang kita pelajari saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Awal seperti yang kita ketahui, ya, Allah menciptakan yang pertama adalah malaikat. Ini dari makhluk ya. Saya tidak menceritakan tentang alam, tentang kalam, tentang yang namanya arash, itu nanti dalam Qisasul Anbiya ya. Saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama kali dari makhluk yang Allah ciptakan ya, yang sangat masyhur itu adalah malaikat. Setelah Allah ciptakan malaikat, lalu Allah ciptakan yang namanya iblis ataupun syaitan. Nantinya kita akan lihat. Lalu yang ketiga Allah ciptakan jin. Nah ini dia dulu nih, pegang dulu ya. Jadi ternyata Allah ciptakan malaikat yang pertama. Lalu Allah ciptakan setelah malaikat siapa? Iblis. Iya. Lalu setelah iblis Allah ciptakan jin. Singkat. Semua disingkat. Kenapa? Karena kita ingin melihat kota Mekkahnya dalam waktu yang singkat ini. Subhanallah. Setelah itu Allah jadikan yang namanya jin, tugasnya pada waktu itu untuk mengatur bumi, untuk membereskan bumi. Kalau dikatakan mungkin untuk menjadi sebagai pimpinan di bumi ini, pengatur bumi ini. Maka saat itulah jin tinggal di bumi dan menjadi pemimpin di bumi untuk mengatur bumi, untuk membereskan bumi. Inilah awal mulanya. Namun ternyata subhanallah, jin ini tidak mampu untuk mengemban tugas ini. Mungkin hanya sekitar 1000 tahun. Beberapa ulama menyatakan demikian, ahli sirah. 1000 tahun jin ini hidup dan tinggal di bumi. Tapi punten, selama 1000 tahun ini jin ini ternyata na'udzubillah, iya, bikin kekacauan, ribut, berantem, saling membunuh, selalu saja nggak pernah istilahnya apa, dapat masalah terus, ributnya selalu, beda pendapatnya selalu, perangnya selalu, sampai saling bunuhnya juga ada.
Nah itulah. Maka punten singkatnya, Allah hentikan jin untuk memimpin bumi ini, untuk mengatur bumi ini. Maka Allah ciptakan Adam. Iya. Maka Adam dikatakan khalifah. Khalifah itu artinya adalah khalifah, kalau untuk lebih singkat dikatakan adalah pengganti pemimpin sebelumnya. Khalifah. Ya, khalifah. Jadi bukan mengatakan pengganti, jadi Allah diganti oleh Nabi Adam, bukan. Iya, seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq itu kan khalifatul Rasulullah. Khalifah Rasulullah. Iya. Jadi yang namanya Nabi Adam itu adalah khalifah daripada jin awal mulanya. Kenapa diganti? Karena pimpinannya nggak beres. Nggak beres, iya. Pengaturannya tidak beres. Maka kalau Abu Bakar As-Siddiq dikatakan khalifatul Rasulullah, artinya adalah pemimpin setelah Rasulullah, khalifah. Jadi kalau misalnya Umar bin Khattab khalifatul Rasulullah, ya karena Umar bin Khattab ini pengganti daripada Abu Bakar, lalu pengganti dari Rasulullah, berarti khalifatul Rasulullah 2. Maka daripada itu Umar bin Khattab meminta, karena orang memanggil ya khalifatul Rasul, agak ribet. Nanti kalau Utsman bin Affan akan berpikir ya khalifatul Rasul, jadi panjang, khalifah. Maka disitulah Umar bin Khattab mengatakan, sekarang untuk selanjutnya panggil Amirul Mukminin. Maka disebutlah Amirul Mukminin. Penyebutan pertama kali Amirul Mukminin ini berasal daripada Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin. Baru kesananya Utsman bin Affan, Amirul Mukminin. Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin. Semua menjadi Amirul Mukminin. Nah, itulah untuk secara singkatnya ya. Nah punten, kita lanjutkan. Maka di sini dikatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan di muka bumi ini khalifah. Maksudnya apa? Pengganti daripada siapa? Jin. Karena nggak beres. Jin ini yusfikud dima, menghancurkan situasi dan keadaan yang ada. Maka akhirnya jin tidak lagi menjadi yang namanya punten pemimpin. Tapi ada khalifahnya. Siapa? Adam alaihissalam. Inilah yang disampaikan para ulama tentang mengenai inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Lanjut, setelah itu apa? Hiduplah Adam. Tapi kan ada masalah sebelumnya. Sama siapa? Sama iblis. Ketika Adam diciptakan, Allah katakan usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam. Ini sujud penghormatan. Ayahanda bunda, ya. Jadi sujud penghormatan dulu itu kalau anak sujud kepada ibu bapaknya itu tidak dilarang. Kenapa? Karena menghormati. Masyarakat sujud kepada pimpinannya itulah penghormatan. Namun di syariat Rasulullah SAW tidak boleh ruku dan tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Ya, la tarka' wa la tasjud illa lillahi ta'ala. Kita lanjutkan. Punten. Setelah itu apa? Seperti yang telah kita ketahui, Adam diciptakan lalu iblis tidak mau sujud. Ini kisah semua sudah tahu. Ya, saya percepat saja karena kita ingin melihat ke Mekahnya. Karena tidak bisa Mekah langsung disampaikan kecuali dari awal begini. Untuk sekedar pengingat saja. Setelah itu Allah usir yang namanya iblis. Lalu akhirnya karena kesombongan iblis tidak mau nurut kepada Allah, tidak mau menghormati Adam dengan sujud itu, maka iblis dengan mengatakan kata-katanya yang diucapkan. Apa? Iblis mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan yang namanya turunan cucu Adam. Semuanya akan disesatkan. Semuanya akan disesatkan. Iya. Maka punten Adam di sorga. Sampai Al-Quran mengatakan semuanya sudah tahu kenyataan ini. Dalam Al-Quran mengatakan wa kula haitsu syi'tuma ragada. Hai Adam, Hawa, hiduplah di muka bumi ini sesukamu. Kamu mau berbuat apa saja silakan. Hiduplah sesukamu di sorga ini. Iya. Tapi ingat, la taqraba hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon ini. Itulah yang namanya punten, ya, yang namanya iblis ingin menggoda Adam dan akhirnya Adam tergoda. Sebelum kisah ini Adam tergoda, ya, sebelum iblis ini menggoda, bukankah tadi Allah menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah? Aku ingin ciptakan di muka bumi ini adalah khalifah. Maksudnya apa? Pengganti daripada jin. Dan malaikat menjawab. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini perkataan siapa? Malaikat.
malaikat. Malaikat mengatakan kata-katanya, apakah engkau ya Allah akan menjadikan pengganti daripada jin, ya, atau pemimpin lagi di muka bumi ini, pengganti daripada jin, yang mana pemimpin ini yang ngatur bumi ini akan berperang, akan bertempur, akan saling membunuh, akan saling membenci, ya. Bukan malaikat sok tahu, tidak. Malaikat ini melihat gambaran yang baru saja Allah ciptakan jin, ternyata perilakunya seperti itu. Makanya malaikat bertanya, apakah engkau juga akan menciptakan pengganti jin ini, yakni manusia, yakni adalah Adam, yang mana pengganti daripada jin ini juga sama, akan bertempur, akan saling berperang, akan saling membunuh, akan saling memusuhi. Apakah juga hal yang sama? Itulah perkataan malaikat. Bukan berarti malaikat mengatakan bahwa tahu bahwa ciptaan Allah, manusia yang akan di muka bumi ini akan berantem berkelahi. Tidak. Hanya dari gambaran sebelumnya jin demikian. Misalnya begini Bunda, Ayahanda. Bunda Ayahanda ini punya asisten di rumah. Asisten rumah lah. Nyuci pakaian, bersihkan rumah, masak di dapur. Itulah asisten di rumah ibu bapak. Tiba-tiba asisten ini ternyata Masya Allah, kalau kerjaannya baik, tapi punten, tangannya juga rajin, terlalu rajin. Jam tangan punya bapak hilang, handphone punya bunda lupa naro hilang. Pokoknya serba hilang. Akhirnya ketahuan di CCTV kalau asisten itu yang mengambilnya. Setelah itu, ibu bapak sepakat, udah ini nggak usah dipakai lagi lah, keluarin aja lah. Kenapa? Bikin ribet di rumah. Keluar aja, keluar. Panggil. Misalnya dikatakan, Mbak, maaf ya, kayaknya udah ketahuan Mbak melakukan ini. Keluar ya. Nggak usah kerja lagi di rumah saya. Karena udah ketahuan jam saya hilang, jam tangan saya hilang, emas hilang, uang berapa kali hilang. Mbak, stop ya, nggak usah kerja di sini lagi. Punten, di PHK lah. Terus istri bapak bilang lagi, Pak, capek dong mama, cari lagi dong. Siapa? Ya asisten buat di rumah. Baik, bapak carikan. Akhirnya bapak nyari, nggak lama ketemu. Mah, ini ada nih, buat di rumah, gantinya yang pertama. Oh, alhamdulillah. Siapa nih Pak? Ibu bapak jawab, ini adiknya yang kemarin. Adiknya yang kemarin. Iya. Ibu langsung punya pikiran buruk saja. Pak, mau hilang apa lagi? Kemarin saja sama abangnya jam tangan hilang, handphone hilang, uang hilang, emas hilang. Sekarang adiknya pula datang. Mau hilang apa lagi? Nah, punten. Kira-kira, ibu mengatakan itu, apakah ibu tahu tentang yang gaib? Sesuatu yang akan datang? Tidak. Ibu tidak tahu. Tapi kenapa ibu sampai mengatakan, Pak, mau hilang apa lagi? Bukan ibu tahu tentang yang gaib, namun gambaran dari kemarin. Abangnya atau kakaknya seperti ini. Kakaknya udah seperti ini. Takutnya adiknya pun demikian. Padahal banyak yang tidak sama antara sifat kakak dan adik. Banyak yang tidak sama. Subhanallah, inilah kenyataannya. Saat malaikat mengatakan, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan ciptakan di bumi ini khalifah pengganti daripada jin yang kemarin ini, yusfikud dima, akan berperang lagi, akan sibuk lagi untuk saling membenci, saling membunuh. Apakah yang akan kau ciptakan juga seperti itu? Sementara wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami dan kami malaikat diciptakan olehmu selalu bertasbih, selalu memujimu, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, selalu mensucikanmu, selalu beribadah kepadamu, selalu taat kepadamu. Itulah kata-kata yang disampaikan malaikat. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini awal mulanya nih. Jawaban Allah dengan tegas dalam Al-Qur'an, inni a'lamu ma la ta'lamun. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat yang panjang bicaranya tadi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka.
Jawaban Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah tegas mengatakan, aku lebih tahu darimu. Aku lebih tahu darimu. Maksudnya apa? Aku yang berkuasa, aku yang mengatur, aku yang menciptakan segala-galanya, dan aku yang lebih tahu apa yang aku ciptakan. Dan aku yang lebih tahu yang aku atur. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Itu kata-kata tegas yang Allah ucapkan kepada malaikat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Itu pendeknya. Jadi kalau ibu bapak punya, misalnya punya bawahan gitu ya, atau anak sendirilah nanya-nanya, begitu bapak ibu beli misalnya buat rumah, terus dikasih wallpaper warna apa misalnya, atau dikasih cat apa, atau dikasih karpet apa, terus anak-anak protes, Pak kenapa sih Pak ini begini, terus ini kenapa begini, terus itu kenapa begitu, ininya begini, ininya begini. Jawaban ibu bapak nggak usah panjang-panjang. Kalau mau pendeknya, aku lebih tahu daripada kamu nak. Selesai itu. Aku lebih tahu daripada kamu. Nah itu tuntas itu. Bapak seorang pimpinan di perusahaan, tiba-tiba ditanya, ditanya-tanya daripada repot jawabannya. Aku lebih tahu daripada kamu. Selesai itu. Kata-kata yang luar biasa. Iya. Kadang-kadang kita lagi haji gitu kan. Lagi haji, alhamdulillah. Haji itu Masya Allah, tahadus bin nikmah gitu ya. Tahadus bin nikmah. Jadi kalau yang namanya haji ini Masya Allah, ayahanda bunda mungkin tidak ada bosan-bosannya untuk melaksanakan ibadah haji ya. Alhamdulillah kami juga termasuk yang cukup sering untuk melaksanakan ibadah haji ya. Cukup sering untuk melaksanakan ibadah haji. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ya. Kami berhaji subhanallah ya. Kebetulan bersama ayahanda kami Bapak Nasril Nazir dari tahun berapa gitu berangkat haji, Masya Allah ya. Punten dari pokoknya kami berhaji mungkin dari tahun 97 ya, atau dari 96, berhenti pas lagi Covid aja nggak haji gitu. Nah haji itu tiap tahun kan berbeda-beda keadaannya, situasinya. Ada orang yang mau melaksanakan ibadah haji baru kali itu haji, ngaturnya luar biasa terkadang. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Coba ayahanda bunda pernah begitu, kenapa begitu, kenapa begini. Semua dikenapakan. Saya hanya katakan ucapannya, nggak usah banyak-banyak. Kenapa sih dari Mina harus begini, kenapa harus di Arafah begini, kenapa harus jalannya begini, kenapa harus begitu. Subhanallah, iya. Akhirnya apa? Saya hanya jawab dengan mengatakan kata-katanya, iya. Kata-katanya, ucapannya pendek saja. Saya katakan inni a'lamu ma la ta'lamun, itu pendeknya. Aku lebih tahu daripada engkau. Aku lebih tahu. Kenapa? Kadang-kadang seperti ini. Iya. Jadi kita haji pembimbing gitu ya, membimbing ibadah haji. Ya. Karena kalau membimbing kan bisa saja berangkat setiap tahun. Tapi ya begitu. Ketika ada yang bertanya kenapa itu, kenapa ini, kenapa ini, kenapa itu, jawabannya pendeknya daripada capek-capek. Saya lebih tahu daripada Bapak, insya Allah. Gitu. Insya Allah saya lebih tahu daripada Bapak. Sama ayahanda bunda juga. Mungkin hanya mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada engkau. Kata-katanya. Iya. Nah ini Allah katakan aku lebih tahu daripada engkau. Bunda ayahanda tahu. Malaikat merasa kaget. Aduh kok Allah jawabannya begini, kayaknya marah nih. Nah ini awal mulanya. Aduh Allah marah sepertinya ini. Kenapa? Jawabannya inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka disitulah malaikat yang berhadapan dengan Allah tadi, langsung malaikat ini punten, ia memutari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Memutari arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah tanya, hai malaikat, apa yang kau lakukan ini? Malaikat menjawab, ya Rabb, aku telah melakukan kekeliruan, kesalahan kepadamu. Kekeliruan apa? Tadi ketika engkau mengatakan aku akan ciptakan di muka bumi ini khalifah. Iya. Lalu aku jawab dengan mengatakan, apakah engkau akan ciptakan jadikan khalifah di bumi ini pengganti daripada jin yang memiliki hal yang sama. Seperti jin juga akan berantem, berkelahi, saling membunuh. Lalu engkau katakan aku lebih tahu daripada kamu. Jawaban itu serasa buat kami, engkau marah kepada kami. Maka izinkan, iya. Kata malaikat, izinkan kami bertobat untuk selalu memutari arasmu ini. Karena selayaknya malaikat ketika mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, siap, sami'na wa ata'na. Tapi malaikat mengatakan, apakah kau akan ciptakan? Ada pertanyaan seperti itu seakan-akan dengan mengatakan kenapa? Gitu ya.
Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka disitulah malaikat memutari arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat memutari arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Terus arasy Allah subhanahu wa ta'ala diputar, terus berputar, diputari. Lalu saat itu Allah katakan, wahai malaikat, aku suka terhadap apa yang kau lakukan. Aku senang sekali apa yang kau lakukan, memutari arasy-Ku ini. Maka ketahuilah, makhluk yang akan aku ciptakan di bumi, yakni adalah Adam, itu pun adalah makhluk yang suka berbuat salah. Suka berbuat salah. Sampai mengatakan, ya ibadi, hai hamba-hambaku, dalam hadis kursi, ya. Dengan mengatakan, engkau ini selalu berbuat salah, suka berbuat salah, tapi aku juga suka mengampuni, kata Allah. Masya Allah. Allah jawab, kalian suka berbuat salah? Aku suka mengampuni, kata Allah. Lalu sebanyak apapun kesalahan kalian, jika engkau minta ampun padaku, kata Allah, aku akan ampuni. Hai malaikat, aku menciptakan makhluk di bumi ini, yakni berupa manusia atau Adam dan cucu-cucunya nanti, itu suka berbuat salah. Maka buatkan di rumah atau buatkan di bumi rumahku, tempat di mana manusia datang untuk meminta ampunan kepadaku. Masya Allah. Buatkan rumahku di bumi ini. Maka saat itu langsung punten Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat. Bunda tahu, ayahanda tahu apa kata-katanya malaikat? Baik ya Rabb, sami'na wa ata'na, kami akan ciptakan rumahmu di bumi. Maka langsung turun malaikat ke bumi ini, tepat daripada bawah arsy Allah subhanahu wa ta'ala, ya, turun ke bumi ini. Dan tempat yang diletakkan oleh malaikat itu punten, namanya tempat yang sekarang Makkah atau Bakkah. Jadi malaikat begitu diperintahkan langsung turun ke bawah. Disitulah malaikat membuat yang namanya rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka digambarkan dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, Bunda. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Masya Allah, ya kalimatnya. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama kali di muka bumi ini adalah di Bakkah. Masya Allah. Bakkah. Namanya dikatakan Bakkah. Bakkah itu artinya adalah Makkah. Singkatnya Bunda. Ayahanda. Kenapa ya Bakkah jadi Makkah? Nanti ada juga kata-kata Mekah dalam Al-Quran. Iya. Punten. Untuk diketahui. Dalam bahasa Arab ini ada grup huruf. Iya. Misalnya huruf halak. Huruf halak ini grup huruf yang dikeluarkan dari halak. Ya. Grup hawa yang keluar dari seperti a, ha, itu dari sini semuanya. Ain, ha di sini, ya, kha, ghin di sini suaranya, ya kan? Jadi ada grup-grupnya yang keluar dari halak paling atas kha, ghin, yang di sini ha, ain, yang dari dada ha, a, gitu kan? Nah, punten, mim sama ba itu mesti menggunakan yang namanya syafatain. Mesti menggunakan dua bibir. Iya. Coba bisa nggak Bunda nyebut Bakkah, ayahanda nyebut Bakkah tanpa menyatukan bibir ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Bakkah itu harus bertemu antara bibir atas sama bibir bawah. Bakkah pun sama. Makkah. Makkah. Mim sama ba ini huruf yang punten dominannya oleh dua bibir ini. Maka kaidah dalam bahasa Arab, kalau yang seperti itu boleh tukeran adik kakak itu, adik abang. Bakkah, Makkah, Makkah, Bakkah, karena dua-duanya. Ini secara bahasa, secara lughahnya. Nah punten, iya. Apa artinya Bakkah? Bakkah itu daripada bakia yabki, artinya menangis. Bakkah artinya adalah kathratul bakaun, terlalu banyak yang menangis, namanya Bakkah. Coba ayahanda bunda, ketika kita melaksanakan tawaf, Masya Allah, berapa banyak orang yang menangis di samping Ka'bah ini. Bakkah, subhanallah. Bakkah artinya kathratul bakaun,
terlalu banyak orang yang menangis meneteskan air mata. Maka punten, saat-saat melaksanakan tawaf, Masya Allah, berdoalah apa yang diinginkan dalam hatinya. Lalu melihat Ka'bah, lalu doa, melihat Ka'bah, lalu doa. Punten, terkadang orang selalu terkesima ataupun apa ya, bukan keliru sih ya. Namun alangkah baiknya daripada lihat buku ketika tawaf begini gitu ya, mendingan lihat Ka'bah. Mendingan lihat Ka'bah. Terus buku itu kapan dibacanya? Sebelum masuk ke tawafnya. Biarlah orang itu berdoa dengan hajat keinginan sendiri lalu melihat Ka'bah sambil mendapatkan kemuliaan melihat Ka'bah itu, ya keberkahan yang ada. Doa, doa, doa sampai tetesan air matanya keluar, kan namanya baka. Kathratul bakaun. Nah lihat, kita lanjutkan lagi. Masya Allah, dibuatlah oleh malaikat dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Masya Allah, bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Dan ini harus petunjuk bagi seluruh alam. Masya Allah. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Ini kalimat yang indah. Iya, terima kasih ditayangkan tulisannya atau Al-Qur'annya. Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Ini kata-katanya, Masya Allah. Sehingga jelas rumah Allah yang pertama kali yang ada di muka bumi ini adanya Bakkah. Maka dikatakan ini adalah punten pusaka. Namanya Baitul Atiq, nantinya ada rumah Allah yang paling awal, yakni ada rumah Allah pusaka. Masya Allah. Nah selanjutnya, jadilah rumah itu, jadilah bangunan itu. Punten, itu yang dibuat oleh malaikat, belum naik ke atas ayahanda bunda, baru pondasi. Nah sekarang ya, kadang-kadang kita sebagai mukminin, mukminat, setiap hari kita sholat, setiap hari mustaqbilal qiblah atau mustaqbilal Ka'bah, ketika ditanya siapa yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah, jawabannya nggak usah ragu, malaikat. Pondasi Ka'bah itu dibuat oleh malaikat. Kisahnya tadi kisahnya di awal saya sampaikan. Jadi sekarang mengenai hal ini, Masya Allah, Ka'bah pondasinya sudah dibuat. Pondasinya dibuat, simpan sekarang. Sekarang sudah tahu kisahnya bagaimana ada rumah Allah yang pertama kali di bumi ini. Subhanallah. Kita kembali lagi. Kemana? Ke yang namanya Adam dan Iblis. Nah, punten, saat Ka'bah dibuat baru Allah katakan, hai malaikat, ya, kalian mau tawaf di arsy, mau tawaf di bawah sama saja. Karena maksudnya yang di bumi, karena bumi juga yang di bumi juga rumahku. Maka disitulah malaikat ada yang tawaf di arsy, ada yang tawaf yang di bawah. Malaikat tawaf di mana? Di Ka'bah. Iya. Maka punten, sebagai kesimpulan antara malaikat dan Ka'bah ini, satu, punten, yang membuat pondasi Ka'bah adalah malaikat. Yang kedua, ibadah tawaf ini adalah awalnya ibadah malaikat. Ingat itu ya. Pondasi Ka'bah dibuat malaikat. Ibadah tawaf punten awalnya adalah ibadahnya malaikat. Kita sekarang pindah ke yang namanya Iblis dan Adam. Iblis nggak mau ngelihat Adam bahagia, maka digodanya yang namanya Adam ini. Digodanya oleh iblis, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya percepat untuk melihat ke Ka'bah. Akhirnya, punten, tergodalah yang namanya Adam. Oleh siapa? Oleh iblis, na'udzubillah. Iya. Sampai Adam ini, punten, memakan buah khuldi. Bahkan bukan Allah melarang untuk mendekatinya, iya. Tapi apa yang terjadi kepada Adam? Malah Adam memakan buah khuldi. Na'udzubillah, itulah kecerdasan ataupun liciknya siapa? Iblis. Bagaimana menggoda Adam agar keluar daripada yang namanya apa? Surga. Subhanallah, iya. Selanjutnya, apa yang dikatakannya? Allah katakan dengan jelas. Apa kata Allah? Dengan kalimat yang sangat luar biasa. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Subhanallah. Iya. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah wahai Adam dan Hawa ke muka bumi ini. Iya. Akhirnya turunlah ke muka bumi ini. Bunda, ayahanda, tahu apa yang terjadi? Subhanallah. Iya. Dengan kata-kata yang sangat luar biasa.
Ya, begitu dikeluarkan Adam dan Hawa ini turun ke bumi, bahkan nanti punya keturunannya, punten, dengan mengatakan adu, ya, bisa bermusuhan nanti keturunannya kalau tidak menyambung silaturahim. Maka ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini adalah surat An-Nisa yang awal-awal, ya. Surat An-Nisa yang pertama ataupun di ayat pertama, ya. Di sini digambarkan kalimatnya wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Subhanallah. Ini ayatnya. Maka punten, Adam diturunkan, ternyata Adam dan Hawa diturunkannya tidak satu tempat yang sama, Bunda Ayahanda. Adam ditempatkan berpisah dengan Hawa. Sebenarnya kalau melihat daripada Al-Quran, dari hadis, di mana Adam diturunkan dan di mana Hawa diturunkan, iya, Quran tidak menceritakan. Hadis pun tidak menceritakan secara pasti gitu ya. Namun datang daripada kisah-kisah Israiliyat. Saya akan sampaikan sama Bunda Ayahanda, mungkin masih ingat ya, kisah-kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang datang dari Bani Israel atau dari Israiliyat, ya. Dan kita la tukadzibuhu wa la tusaddiquhu, kata Rasulullah. Jika Anda mendengar kisah Israiliyat, ya, yang datang ke kita, jangan dibenarkan 100%, jangan didustakan 100%, terima saja sebagai pengetahuan. Namun jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, jangan dipercaya. Tapi kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagai pengetahuan silahkan untuk diambil dan dengarkan. Iya, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti halnya pernikahan siapa? Pernikahan Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada. Sampainya dari mana? Dari kisah Israiliyat. Ya, kenapa kita menyampaikannya? Ya, untuk pengetahuan. Karena tidak bertentangan dengan syariat. Kisahnya yang disampaikan oleh Israel ini. Tapi kalau pas bertentangan, kita buang. Kita tidak untuk mengambilnya. Nah, contoh. Adam diturunkan di India. Hawa turunnya di Jeddah. Nah, punten, ya. Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah. Jauh-jauh. Makanya Jeddah itu nenek. Nenek, ya. Kalau taksi dari Mekah menuju ke Jeddah itu, taksinya bilang Jeddah, 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 atau Jeddah, 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 atau Judah, 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 sama saja. Itu artinya nenek, nenek, nenek gitu ya. Kenapa? Karena itu nenek kita. Hawa turunnya di mana? Turunnya di Jeddah yang sekarang namanya Jeddah. Adam di India, wallahu a'lam. Disitulah Adam dipisahkan dengan Hawa. Maka Adam bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya. Lihat, hanya sekedar pemberitahuan aja, singkat ya, gambaran Bunda Ayahanda punten. Adam keluar dari sorga karena satu kesalahan. Makan buah khuldi. Ini memberikan gambaran buat Ayahanda Bunda, ya. Gambaran buat Ayahanda Bunda, maksiat itu akan menjauhkan daripada kenikmatan. Ketika ibu bapak memudah-mudahkan maksiat, itu sudah siap kehilangan nikmat. Nikmat apa saja, terutama nikmat dalam kekeluargaan. Kenapa misalnya hubungan ayah, ibu dan anak kurang mesra, kurang enak, kurang nyaman, garing saja, hampa saja, jafa kalau dalam bahasa Arabnya? Jawabannya adalah punten, mungkin ada maksiat yang ada dalam rumah tangga itu dan dibiarkannya. Bagaimana sholat istri kita, sholat suami kita, sholat anak-anak kita? Kenapa? Punten, satu kali maksiat Adam keluar dari sorga. Kita yang belum masuk sorga, masih di bumi, berapa kali maksiat? Maka para ulama mengatakan, jangan sekali-kali meenteng-entengkan, meremehkan maksiat. Ketika satu maksiat, satu kenikmatan hilang. Dua maksiat, dua kenikmatan hilang. Bisa demikian. Bayangkan, Adam satu maksiat, hilang kenikmatan sorga. Dan bukan hanya kenikmatan sorga yang tidak Adam dapatkan saat itu. Apa? Pisah dengan istri yang dicintainya. Dipisahkan. Pisah dengan sorga, pisah dengan istri. Gara-gara apa? Satu kesalahan. Ingat,
Satu kesalahan itu membawa malapetaka dosa. Itulah kalimatnya. Belum lagi di akhirat, di dunia aja begitu. Maka Adam kepada Allah tidak begini, ya Allah jumpakan aku dengan Hawa, ya Allah jumpakan aku dengan Hawa. Tidak begitu doanya. Tapi bagaimana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam minta ampun taubat kepada Allah karena Adam tahu kalau diterima taubatnya, Allah akan perjumpakan dengan Hawa. Seperti itu. Maka dosa yang membuat terhalang dengan berbagai macam kenikmatan yang kita miliki. Hati-hati dosa itu. Dosa itu efeknya bukan hanya di akhirat saja. Dunia lenyap nikmat yang ibu bapak banggakan. Bahkan nikmat yang berada dalam genggaman ketika melakukan maksiat lepas. Adam doanya minta ampun. Lalu Allah katakan, hai Adam, ya, aku akan jumpakan kamu dengan Hawa. Iya, tapi dengan satu syarat. Iya, apa? Setelah kau minta ampun, aku ampuni. Berangkatlah ke Ardul Arab dan tinggikan rumahku yang pondasinya telah didirikan oleh siapa? Oleh malaikat. Maka berangkatlah Adam kemana? Berangkatlah Adam Ardul Arab. Arab itu artinya adalah padang pasir. Arab itu padang pasir. Iya, Arab itu padang pasir. Arab padang pasir, tandus, kering. Jalanlah Adam dari India menuju ke mana? Menuju ke yang namanya Makkah, ataupun pada waktu itu belum masyhur dengan Makkah, ke Ardul Arab. Pun sama. Hawa pun diperintahkan untuk berangkat ke, sudah di Jeddah itu, untuk berangkat ke mana? Diarahkan oleh malaikat ke satu tempat yang mana mendekati Adam. Adam berjalan. Sesampainya Adam tiba, sekarang namanya Makkah, ya, sampai di sana, punten, ibu bapak bisa membayangkan yang namanya Makkah ini, ya, kalau mau ke Ka'bahnya itu seperti berada dalam piring. Jadi kita harus ke bawah sedikit. Makanya pernah dulu Ka'bah itu kan kebanjiran, ya. Kenapa? Karena seperti dalam piring, iya, seperti dalam piring. Makanya kalau kita dulu janjian dengan teman-teman, kalau di Mekah pas lagi belajar di sana, ketika ditanya di mana janjiannya, di Masjidil Haram, di arah pintu berapa, pintu sekian misalnya, di mananya, di piringnya, berarti di bawah Ka'bah. Maksudnya di piringnya itu ya di depan, di saha Ka'bah, di halaman Ka'bahnya, di mana ada Ka'bah di tengahnya, itu di piringnya. Jadi Ka'bah itu seakan-akan di tengah piring gitu ya. Nah, jadi agak cekung begitu. Dulu itu tertutup. Zaman Nabi Adam pada waktu itu, khususnya apa yang terjadi, iya, itu tertutup, tertimbun. Maka Adam datang ke sana. Mana yang harus didirikan pondasinya? Nggak ada. Mana pondasi yang harus aku dirikan? Maka Allah tiupkan angin. Lalu angin itu memutarinya. Mungkin sekarang angin puyuh atau angin puting beliung gitu. Naikkan ke atas. Setelah itu terlihatlah pondasinya berada di dalam. Pondasi berada di dalam. Dan Adam mendirikan pondasi itu. Subhanallah. Jadi sekarang bunda ayahanda tahu yang pertama kali mendirikan pondasi Ka'bah itu siapa? Masya Allah, Adam alaihissalam. Dirikanlah. Persingkat, percepat saya sampaikan. Iya. Insya Allah kalau ingin lebih jelasnya di Qisasul Anbiya'nya, karena kita sedang melihat Mekkahnya, tempat di mana Rasulullah dilahirkan. Setelah itu apa? Adam, Masya Allah, setelah mendirikan pondasi ini, diperjumpakanlah oleh Allah dengan Hawa di mana? Di Arafah. Selesai kisah Nabi Adam. Sekarang kita sudah tahu. Oh, berarti ketika kita lihat, oh Ka'bah ya yang pertama kali ada sebelum jadi kampung, sudah ada Ka'bah dulu di sana. Ya, Ka'bah. Rumah Allah berdiri di sana. Simpanlah Ka'bah yang ada. Simpanlah rumah Allah yang ada. Dan punten, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke bumi, tidak ada seorang rasul pun yang Allah utus ke bumi, kecuali semuanya datang ke Mekah dan melaksanakan ibadah haji. Semuanya, iya, para nabi dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW pun dan semuanya melaksanakan ibadah haji. Saya lanjutkan. Punten. Berdirilah. Nah, dari zaman ke zaman tertutuplah nanti pondasi ini
ketimbun lagi dengan apa? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Iya, simpan kisah Nabi Nuh. Iya, kita langsung cepat kemana? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah ini dia nih, karena ingin mempercepat daerahnya seperti apa Makkah ini. Zaman Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Ibrahim seperti kita ketahui punya istri Hajar dan Sarah. Akhirnya Hajar ini hamil dan memiliki keturunan namanya Ismail. Lalu Sarah punya keturunan namanya adalah siapa? Ishak. Subhanallah. Lalu saat itu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Nabi Ismail ke satu tempat yang mana tempat itu pun pada waktu itu tidak ada tumbuhan apapun di sana. Dibawalah istrinya Nabi Ibrahim bersama putra mungilnya. Siapa? Ismail alaihissalam. Begitu sampai ke satu lembah, Masya Allah, di tempat itu lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, tinggalkan wahai Ibrahim istrimu dan anakmu ini. Ya Rabb, Nabi Ibrahim ini ayahanda bunda punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dalam Al-Quran dikatakan wa idzibtala Ibrahim rabbu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Ibrahim ini kalau diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, fa'atammahunna, selesai, dilibas, habis ujian itu, sempurna. Disuruh, diperintahkan untuk meninggalkan anak dan istrinya, tinggalkan. Menyembelih Nabi Ismail, sembelih, nggak ada pikiran apa gimana, nggak ada. Kenapa? Sami'na wa ata'na. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik, dikerjakan Nabi Ibrahim. Masya Allah, itu dahsyatnya Nabi Ibrahim. Kita lanjutkan, ditinggalkan. Begitu Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar bertanya, ya Ibrahim, atatrukuhuna biwadin ghairi diza'in. Ibrahim, kamu tinggalkan aku di tempat ini, nggak ada tumbuhan, nggak ada makanan, nggak ada air. Kau akan tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak gubris, pergi saja Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim jalan aja. Siti Hajar cerdas, pintar. Pertanyaan ketiga tidak pertanyaan sama. Ya Ibrahim, ya Allahu amarona bihada. Ya Ibrahim, apakah Allah memerintahkan ini semuanya? Jawaban Nabi, iya, Allah yang telah merintahkan ini semuanya. Senyum Siti Hajar. Apa kata Siti Hajar? Idan la yudayyi'an Allah. Kalau gitu gak bakalan Allah, istilahnya apa? Membuat kami sengsara. Gak mungkin Allah memerintahkan terus membuat sengsara hambanya, gak mungkin. Kalau Allah telah memerintahkan kami untuk melakukan hal ini, pasti Allah yang akan mengaturnya. Senyum Siti Hajar, luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang kalau kita diperintah oleh Allah, suka saja nanya-nanya, apa sih, kenapa sih Allah itu, kenapa ini, kenapa. Coba Siti Hajar diperintahkan oleh Allah dengan demikian, langsung mengatakan ini perintah Allah pasti baik. Nggak mungkin Allah akan memperdayakan kami, nggak mungkin Allah akan sakitin kami. Selesai, Nabi Ibrahim pergi. Siti Hajar pun tinggal di sana. Singkat kisah, subhanallah, dalam keadaan kehausan, karena memang panas, karena memang nggak ada tumbuhan apa-apa, bekal sudah habis. Masya Allah, ini bentuk tawakal yang luar biasa. Tawakal yang luar biasa. Perintah Allah ini tolong kerjakan tanpa harus bertanya-tanya. Apa dulu hikmahnya? Kenapa itu? Kenapa ini? Kerjakan. Fa'atammahunna. Subhanallah. Ya. Fa'atammahunna. Masya Allah. Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim alaihissalam pergi. Siti Hajar berada di sana. Dalam keadaan tangisan Nabiullah Ismail. Nabi Ismail menangis. Nggak ada minuman. Nggak ada juga air susu, juga sudah habis semuanya. Maka disitulah apa yang terjadi? Subhanallah, Siti Hajar mencari air, bolak-balik dari Sofa ke Marwah, Sofa, Bukit Marwah, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas, turun lagi, naik ke atas. Masya Allah, bolak-balik Bukit Sofa, Bukit Marwah dalam keadaan panik. Kenapa? Ini bayinya nangis. Subhanallah, dalam keadaan seperti itu, kita persingkat, tidak mengambil hikmah sa'i, hikmah tidak diuraikan saat ini ya. Kita lihat untuk Makkahnya fokus. Setelah itu, Masya Allah, Jibril tiba. Lalu mengepikan sayap Jibril ini di kaki daripada Nabiullah Ismail alaihissalam.
Jadi kaki Nabi Ismail nangis, bayi kan suka gerak-gerak kakinya gitu, nangis-nangis. Disitulah punten yang namanya sayapnya Jibril alaihissalam dihentakannya, dikepikannya di bawah kaki Nabiullah Ismail. Fanfajarat fihal ma, keluarlah air. Keluarlah air. Masya Allah, keluarlah air. Maka disitulah punten Siti Hajar mengumpulkan air Zam-Zam sambil mengatakan air itu keluar, namun Siti Hajar mengatakan zami 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 zami, sampai hari ini namanya Zam-Zam. Iya, zami zami artinya beberapa ulama banyak mengartikan zami zami sesuatu yang berkumpul dan dapat mengumpulkan. Sesuatu yang berkumpul dan dapat mengumpulkan. Masya Allah, sesuatu yang membuat orang jatuh cinta sehingga berkumpul. Zami 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 zami. Subhanallah. Berapa banyak orang sekarang punya putri atau punya anak dikasih nama Zam-Zam. Zam-Zam namanya. Udah gak pernah dari mahasiswa, dari santri-santri mungkin namanya Zam-Zam itu sudah susah. Iya. Saya punya pesantren di Tasikmalaya. Alhamdulillah santri yang kami bina 1.700. Iya. Sampai hari ini gak ketemu tuh anak dari 1.700 tuh namanya Zam-Zam itu gak ketemu. Iya. Gak ketemu. Terus misalnya kenapa putranya Abi Maki nggak dikasih nama Zam-Zam? Karena adik saya namanya Zam-Zam, nggak enak nanti bilang sama omnya juga Zam-Zam. Jadi Zam-Zam itu sesuatu yang indah. Ya, Zam-Zam. Ayahanda bunda silahkan jika ada kesempatan main-main ke pesantren kami yang ada di Tasikmalaya namanya Qasrul Muhajirin. Silahkan. Iya. Silahkan, di sana ada dari mulai TK, SD, SMP, SMU. Insya Allah sebentar lagi kita buat institut Qur'annya. Mudah-mudahan sedang diproses, mudah-mudahan lancar. Iya, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya dari ayahanda bunda yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Nah, kita lihat zami 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 dikumpulkan. Masya Allah, kumpul. Akhirnya berkumpul. Iya. Setelah berkumpul, air itu diminumkan kepada siapa? Kepada Nabiullah siapa? Kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Masya Allah, indah sekali. Iya, Masya Allah, luar biasa. Iya. Allahu Akbar. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Setelah dikumpulkan, air itu diberikan kepada Nabiullah Ismail alaihissalam. Simpan baik-baik sekarang. Sekarang di situ ada dua. Oke, bagian kedua. Ada air Zam-Zam yang mengalir, ada Siti Hajar, dan di situ ada Ismail alaihissalam. Itu bagian keduanya. Tadi Ka'bah seperti apa? Iya. Yang kedua air Zam-Zam. Berarti di Mekah sekarang ini ada Ka'bah. Pondasinya yang didirikan pertama kali oleh malaikat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan. Lalu yang kedua, punten, didirikan pondasi Ka'bah, bukan membuat ya, didirikan itu oleh siapa? Oleh Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Dan sekarang zaman Nabi Ibrahim. Punten, saya tidak perpanjang untuk masalah ini ya, namun yang jelas bagaimana caranya, kenyataan yang indah. Punten ayahanda bunda, sekarang kita lihat mulai ke Mekahnya ini intinya. Punten agak sedikit waktunya, minta waktu beberapa menit lagi sebelum tanya jawab karena ini penting. Iya. Subhanallah. Hayyakumullah. Terima kasih ayahanda. Iya. Punten, di Jazirah Arab ini, ya, Asrul Arab, beberapa ulama melihat daripada kata-katanya, Yaman ini adalah asli Arab awal mulanya. Yamaniyun, Masya Allah. Iya. Makanya beberapa hadis mengatakan khairul rijal Yamaniyun, Masya Allah. Iya. Sebaik-baik, segagah-gagah, sebaik-baik laki-laki itu Yaman. Itu pernah ada hadisnya demikian ya. Kenapa? Memang luar biasa kekuatannya, karena dari zaman dulu Arab ini Masya Allah gitu ya. Di sini Arab ini kalau pergi kemana-mana, punten ayahanda bunda, yang mereka cari itu adalah sumber air. Dan cerdas pintar, mereka melihat bintang-bintang yang ada di langit ini. Lalu beliau atau mereka melihat, oh jarak sekian kilo, kira-kira tanggal sekian hari lagi akan ada hujan turun di sana. Datang ke sana, nyari curah hujan. Jadi mereka berbondong-bondong rihlatas syita'i wassaif ya. Di antaranya bukan hanya untuk berdagang, tapi kalau di zaman itu mereka mencari curah hujan, mencari air. Nah, ada satu kabilah yang sangat terkenal ini, kalau dibilangnya daerah-daerah sekitar Yaman, ada yang namanya kabilah Jurhum dan kabilah Khuza'ah.
Ini saya singkat. Iya. Khuza'ah dan Jurhum. Yang penting ayahanda bunda punya benang merahnya, tahu kisahnya. Ada Khuza'ah dan ada Jurhum. Punten. Khuza'ah dan Jurhum ini kalau dibilang punten ya, selalu saja berbeda pendapat, selalu saja ada aja clashnya, nggak jarang rapi, selalu ribut, itulah kalimatnya. Sementara yang namanya Khuza'ah, iya, Khuza'ah, mereka ini punten, mereka ini punya bendungan air, Sidul Ma'arib. Mereka punya bendungan air. Sementara Jurhum dia tidak punya bendungan air, iya. Maka punten, yang namanya Jurhum ini kemana-mana cari sumber air, Jurhum. Dan ibu tahu, bapak tahu, Jurhum ini adalah kabilah yang terbaik yang ada di Jazirah Arab. Kabilah Jurhum ini. Banyak lebih, ya sudahlah, yang penting kita baik-baik. Ya sudahlah, yang penting kita nggak bikin ribut orang. Ya sudahlah, ya pokoknya akhlaknya paling baik Jurhum ini. Mencarilah sumber mata air, mencari sumber mata air. Kemana jalan terus. Tiba-tiba mendekati ke Mekah, kabilah Jurhum sedang mencari air. Melihat di atas banyak burung di atas, burung yang sedang berterbangan. Lalu kata kabilah Jurhum mengatakan, kok banyak air banyak burung ya di atas ya? Lalu mereka katakan, kalau burung berkumpul di atas ada dua masalahnya. Satu, di bawahnya ada bangkai sehingga burung itu makan bangkai. Yang kedua, mungkin juga ada yang lainnya, mungkin ada air. Masih belum ketahuan kan, ini karena burung di atas. Begitu lebih dekat ke tempat burung terbang, mereka katakan kalau bangkai nggak mungkin. Kenapa? Karena banyak burung bukan pemakan bangkai juga ada di atas. Burung bukan pemakan bangkai ada di atas. Kayaknya di sana ada air. Begitu datang ke sana ternyata subhanallah menemukan air. Namun begitu kabilah Jurhum melihat ada air, ternyata didapatinya ada dua orang yang tinggal di sana. Siapa itu? Hajar dan Ismail. Begitu datang, Masya Allah, lihat ayahanda bunda, kabilah Jurhum ini adalah kabilah yang adabnya baik, sopan santunnya bagus, rasa cinta kasih sayangnya ada. Begitu ada seorang wanita dan anak bayi, kabilah Jurhum datang dengan sopan santunnya, mengatakan, ahadil ma'ulaki, apakah air yang banyak ini milikmu? Lalu Siti Hajar mengatakan, iya, ini milikku. Apa kata kabilah Jurhum? Izin, aku ingin mengambilnya, ingin memanfaatkannya, ingin meminumnya. Lalu kata Siti Hajar, silahkan. Masya Allah. Diambillah oleh kabilah Jurhum itu, minum di sana sehari, 2 hari. Akhirnya mereka berkumpul dan mereka bilang, apa yang mereka katakan? Kita kan muter sana sini cari air. Sekarang air sudah kumpul di sini. Ngapain juga kita cari-cari ke tempat lain? Udah di sini aja. Cuman kita harus minta izin sama siapa? Sama Ibu Hajar ini. Sama Siti Hajar ini. Lalu bilang mengatakan, wahai Bunda Hajar, mungkin bahasanya, iya, izinkan kami untuk tinggal di tempat ini. Satu kabilah, iya. Izinkan kami untuk tinggal di tempat ini. Dan iya, sebagai balasan yang engkau izinkan kami tempat ditinggal ini, karena kami membutuhkan air yang kau miliki, maka kami akan menanggung semua kehidupanmu, makananmu, tempatmu, pokoknya kami akan tanggunglah. Kenapa? Asal engkau izinkan kami tinggal di sini. Maka saat itulah yang namanya Siti Hajar mengizinkannya. Silahkan tinggal di tempat ini. Monggo, nggak apa-apa, silahkan. Maka mulailah di situ ada rumah mengelilingi air Zam-Zam itu. Masya Allah. Mulailah di situ. Dan sampai sekarang ada berapa rumah yang berada di sana. Belum pendatang bikin rumah di sana. Belum pendatang bikin rumah di sana. Awal mulanya itu adalah kabilah Jurhum. Masya Allah. Setelah itu apa? Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Secara singkat untuk digambarkan kembali, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjenguk putranya. Peristiwa terjadi penyembelihan, gitu kan?
Setelah itu apa? Allah ganti dengan apa? Dengan kambing. Maka saat itulah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali mendirikan pondasi Ka'bah yang dulu pernah didirikan oleh Adam. Kemana? Yang habis sama Adam? Selesai. Kenapa? Dengan waktu cukup panjang, terutama di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Itu bumi ini semua ketutup kan? Saat itulah ya sudah tidak nampak lagi bekas-bekas yang namanya tingginya rumah Allah. Maka disitulah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendirikan pondasi Ka'bah. Iya, makanya di dalam ayatnya tidak mengatakan membangun, diangkat, didirikan. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mendirikan pondasi Ka'bah. Mendirikan pondasi Ka'bah. Jadi pondasinya sudah ada. Siapa yang mendirikan pondasi? Malaikat. Yang pertama kali mendirikan daripada atau meninggikan pondasi itu Adam. Lalu siapa lagi? Ibrahim alaihissalam mendirikan pondasi itu. Maka punten, setelah itu berdirilah Ka'bah yang mana awal mulanya 2 pintu. Dan sejak itulah ada peristiwa pemanggilan ibadah haji yang mana saat itu Ka'bah sudah didirikan. Di situ ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan makbarohnya, bukan. Makam itu tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak di situ untuk melihat Ka'bah yang sedang dibangun. Jadi kalau ibu bapak lagi bangun rumah, ingin melihat indahnya rumah dari dekat apa dari jauh? Jawabannya pasti dari jauh. Ngelihat dari jauh, terus dilihat, oh rumah ini indah sekali ya, indah sekali ya. Kelihatan dari jauh. Nah, tempat itu di mana Nabi Ibrahim berdiri di batu itu, dan Nabi Ibrahim melihat, oh ini Ka'bah agak tinggi ke sini, ini kurang ke sini. Jadi ta'ammul melihat Ka'bah itu. Itulah terjadi Nabi Ibrahim sampai hari ini. Batu tempat di mana Nabi Ibrahim berdiri, ya, untuk melihat Ka'bah, kurang apa, kurang miring kanan, kurang miring kiri, batu itu dijadikan sampai hari ini makam Ibrahim. Iya, makam Ibrahim ada. Dan punten saat itu dirikanlah. Sudah selesai, maka punten tawaf benar, tapi harus ada mulanya dan akhirnya. Maka disitulah Nabi Ibrahim bersama punten Sayyidina Ismail untuk mencari apa? Mencari sebagai tanda awal dan akhir tawaf. Nabi Ismail mencari, Nabi Ibrahim mencari, lalu datang Jibril memberikan batu yang namanya Hajar Aswad. Ada lagi kisah tersendiri Hajar Aswad. Akhirnya ditempelkanlah Hajar Aswad oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Iya. Setelah itu baru Allah katakan, Ibrahim, ini rumahku, panggillah manusia semuanya untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi Ibrahim bertanya, aku memanggil manusia melaksanakan ibadah haji, siapa? Manusia mana? Sampai akhir zaman kau panggil untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ibrahim bertanya, bagaimana suaraku akan sampai kepada mereka? Allah jawab, inna alaikal adzan wa alainal balagh. Engkau memanggil, aku yang menyampaikan. Engkau panggil, aku yang menyampaikan. Maka Nabi Ibrahim berangkat ke Arafah dan disitulah memanggil manusia. Ya, dikatakan Nabi Ibrahim pergi, lalu naiklah atau sampailah ke Arafah. Disitulah di Arafah Nabi Ibrahim berteriak dengan suara yang keras. Ayuhan nas, kata Nabi Ibrahim, innallaha qad bana baitan alal ardi fahajjuh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan, Allah telah membuat rumahnya di muka bumi ini, maka berhajilah kalian. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Punten bunda, ayahanda, saya lanjutkan nih punten. Maka sejak Nabi Ibrahim memanggil melaksanakan ibadah haji, sejak itulah rasa cinta ke Mekkah dan ke Ka'bah ada di hati ibu dan bapak. Itulah benihnya. Jika ibu bapak bertanya, kapan rasa cinta benih itu ada dalam hati kecintaan ke Mekkah dan ke Ka'bah? Kapan? Mungkin gak ada yang bisa jawab. Mungkin kapan ya saya cinta? Benihnya itu kapan nanamnya ya? Nanam tumbuhnya bisa jadi pas SMP, tumbuhnya bisa pas SMA, tumbuhnya bisa pas kuliah, tumbuhnya bisa sudah menikah, tumbuhnya bisa sudah usia 40 tahun, 50 tahun, tumbuh cintanya. Tapi benihnya sudah ada. Kapan benih itu ada dalam hati ini? Benih itu ada dalam hati ketika Nabi Ibrahim memanggil kita melaksanakan ibadah haji. Saat Nabi Ibrahim memanggil kita melaksanakan ibadah haji, subhanallah, punten ya,
Maka saat itulah, mulai dari situlah, mulai berkumpul sampai akhirnya seperti ini. Iya, jadi kesempatan yang sangat singkat ini kami hanya bisa menyampaikan beberapa poin untuk membungkusnya. Ya. Satu, punten, dengan mengatakan tentang Makkah ini. Tentang Makkah ini, peristiwa daripada Adam diciptakan. Ya, lalu malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan selanjutnya. Lalu saat itu malaikat merasa bersalah, tawaflah di arsy Allah. Allah suka terhadap apa yang dilakukan malaikat. Dan Allah katakan, makhluk yang aku ciptakan di bumi pun suka berbuat salah. Maka buatkanlah rumahku di bumi sebagai apa? Sebagai tempat di mana hamba-hambaku minta ampun. Maka dibuatlah malaikat apa? Pondasinya. Pondasi apa? Rumah Allah yang mana adalah Ka'bah. Rumahnya, iya, pondasinya. Setelah itu apa? Adam diturunkan karena digoda oleh iblis. Setelah itu apa? Dijumpakan Adam dengan Hawa. Namun dirikan dulu pondasinya. Adam yang pertama kali mendirikan pondasi itu, meninggikan maksudnya pondasi itu. Jadilah ada zaman Nabi Nuh, rata lagi. Zaman Nabi Ibrahim, punten, terjadi apa yang terjadi, keluarnya air Zam-Zam. Ya, di situ ada kabilah Jurhum dan ada kabilah Khuza'ah. Dan nanti Khuza'ah ini akan menyerang Jurhum. Dan nanti air Zam-Zam hilang ratusan tahun di bumi ini. Nanti insya Allah dalam sirah Nabawiyah akan kita bahas, ya, sebelum kelahiran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu apa yang terjadi saat itulah? La haula wala quwwata illa billah. Ya. Jurhum akhirnya tinggal di sana. Jurhum tinggal di sana. Dan Khuza'ah, Sidul Ma'aribnya ataupun bentengnya bocor, bentengnya hancur. Lalu mereka dengan mengatakan, kalau gitu kenapa Jurhum sukses dan indah? Oh, ada air di sana. Diserang Jurhum itu. Diserang Jurhum tuh. Akhirnya Khuza'ah nanti menguasai Jurhum. Nanti itu ya, nanti. Namun yang jelas dari mulai itulah punten yang namanya Makkah ini ada Ka'bah, rumah Allah, dan di situ ada air Zam-Zam. Maka mulai dari situ tempat ini sampai hari ini tidak pernah sepi. Selalu kumpul, selalu cinta ke Ka'bah, cinta ke Mekah. Kenapa? Allah tanamkan rasa cinta itu sejak Nabi Ibrahim memanggil kita. Nah, insya Allah ini disampaikan. Yang akan datang, insya Allah, ya, yang akan datang, kita insya Allah kita akan bahas. Ini kan sudah ada tempat lahirnya Rasulullah SAW, ya. Yang akan datang, kita akan membahas punten agama yang ada di apa judulnya, nanti mungkin kita akan bahas dengan mengatakan suasana sebelum Rasulullah dilahirkan. Iya, apa saja? Karena ada Romawi, ada Persia, ada agama Majusi, ada agama Yahudi, dan ada agama Nasrani. Nah, itu mungkin situasi ataupun keadaan sebelum Rasulullah dilahirkan. Itu mungkin ya. Nanti kita atur untuk kata-katanya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ayahanda bunda, ada kesempatan beberapa saat mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan. Allah ibarik fiik.